Nama aku Mesgina, aku salah satu siswa di SMA Warga Surakarta. Oh iya, di zaman sekarang ini, di zaman digital 4.0, kita tuh memerlukan generasi yang berprestasi, kreatif, dan juga menginspirasi pastinya. Dan sekarang ini kita kedatangan salah satu siswa warga yang merupakan generasi berprestasi, kreatif, dan juga menginspirasi. Siapa coba? Siapa lagi kalau bukan Putra-Putri Warga 2019? Yeay! Nah, Kak Destasya sama Kak Vila nih, kan udah lama banget nggak ketemu. Gimana nih kabarnya? Kalau aku sih, puji Tuhan, luar biasa, aku baik. Dan yang pastinya tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. Baik kok, baik. Puji Tuhan, aku juga baik kabarnya. Kamu sendiri gimana? Aku juga baik banget. Aduh, deg-degan banget ya ngobrol bareng kalian. Oh ya, kan kita udah 10 bulan nih nggak ketemu. Tambah cantik, tambah ganteng. Kira-kira kesibukannya selama di rumah aja tuh ngapain aja sih? Kalau aku kesibukannya paling ya main gitar sama skill gitar aku. Terus ya paling ngulik-ngulik lagu lah, gitu aja. Sama kan kita ini lagi ada PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Dan pembelajaran jarak jauh itu sampai pukul 12.30 ya. Jadi yang paling sibuk aku ya cuma belajar ya sama main gitar lah, begitu aja. Ya, sama aku juga kesibukannya ada pembelajaran jarak jauh. Dan juga aku sering tuh baca-baca buku di rumah. Dan juga aku juga sering dengerin lagu, ngulik lagu, sama latihan vokal. Dan aku juga gambar-gambar lawan lettering dan doodle art. Aku sering gambar gitu. Oke, kalau Kak Vila dan Kak Destasya ini tim mana? Tim yang di rumah rebahan aja atau justru tim yang mengeksplor apa aja yang bisa dikerjain di rumah? Atau mungkin mengolek-olek bakat-bakat terpendam? Ya yang pastinya nggak rebahan aja ya. Karena kalau selama di rumah kan kita harus produktif nih. Ya yang sama yang tadi aku bilang, paling aku di rumah tuh produktifnya itu ngulik-ngulik lagu. Terus aku pernah waktu di rumah aku juga ngeluangin misalnya aku lagi main gitar. Terus tiba-tiba kepikiran ada bagus, aku rekam dan nantinya akan aku bikin lagu. Gitu sih produktif aku. Iya, aku pun juga eksplorasi ya. Jadi aku menemukan hal-hal yang baru karena kita pasti banyak banget lah waktu yang di rumah kan. Jadi melalui kesempatan ini malah saya tuh senang karena bisa nih cari sesuatu hal yang baru. Atau kan ada juga edit-edit foto dan lain sebagainya. Aku juga tertarik di situ. Wow, keren banget ya. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Destasya dan Kak Vila. Generasi muda tuh memang harus seperti ini, yang di rumah tuh nggak cuma rebahan aja, tapi justru produktif untuk melakukan hal-hal yang positif ya Kak ya. Kan kita ini udah baru aja selesai penilaian akhir semester nih. Kira-kira persiapan apa aja sih yang Kak Destasya dan Kak Vila lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi penilaian akhir semester kemarin? Kalau aku sih yang pasti materi-materi yang dikasih sama Bapak Ibu Guru aku pelajarin lagi. Terus kan kalau mau pas tuh pasti kita dapat kisi-kisi. Nah kisi-kisinya itu aku kerjain biar pas nanti kita ngerjain soal ujian kita udah nggak bingung lagi, bisa langsung ngerjain. Waktunya pun bisa kita gunakan dengan baik gitu kalau aku gitu. Ya, kalau persiapan yang saya lakukan pastinya mereview materi ya. Saya juga suka gambar tadi yang saya bilang, jadi kayak membuat catatan kecil. Kalau misal ada materi yang tidak saya mengerti, saya coba tanya sama teman. Kalau misal temanku ada sesuatu yang masih kurang nih, aku tanya ke guru. Seperti itu sih persiapannya. Wow, keren banget. Bisa ditiru nih teman-teman persiapannya untuk mempersiapkan diri menghadapi penilaian akhir semester supaya hasilnya tuh memuaskan. Oh iya, kan kita kan udah pembelajaran jarak jauh nih. Apa sih pandangan atau pendapatnya Kak Vila dan Kak Destasya mengenai PJJ ini? Untuk PJJ yang pertama kalinya kan itu kayak benar-benar kita dikagetkan ya dengan pandemi ini. Jadi otomatis kita langsung apa-apa dari rumah, belajar juga dari rumah. Jadi kalau menurut saya pertama kali kita melaksanakan PJJ itu ada sedikit kendala lah. Misalnya kayak kadang teman-teman gitu telat, belum bangun, terus kadang-kadang kendala di Microsoft Teams-nya.
Tapi kelamaan ya mungkin karena udah terbiasa, jadi ya semua itu bisa kita lalui ya sampai sekarang ini. Gitu. Seru-seru aja sih kalau menurutku, karena justru dengan adanya ini berkesempatan itu tadi kita jadi ada banyak waktu untuk mengeksplor hal-hal yang baru. Oke, kan kita nih udah lama banget, udah 10 bulan loh kita di rumah aja. Kita nggak ke sekolah bareng, udah nggak bisa ke kantin rame-rame, udah nggak bisa belajar di kelas lagi rame-rame. Ada nggak sih yang dikangenin di sekolah tuh? Apa sih hal yang paling dikangenin? Kalau aku sih yang paling aku kangenin di sekolah ini itu ada guru sejarah peminatan. Siapa tuh Kak? Dan kenapa kok kangen guru itu, kenapa? Ini boleh sebut nama ya? Boleh. Namanya itu Bapak Sutaryo. Wow, Pak Taryo. Jadi kenapa aku kangen banget sama Pak Taryo? Itu karena cara mengajar Pak Taryo itu bisa membuat menurutku itu bisa membuat aku paham gitu loh. Caranya dia menyampaikan materi, kemudian kan biasanya kalau guru sejarah, kalau kan kebanyakan nyampein materi terus ya, muridnya itu kan bisa bosan. Yeah. Nah, yang pastinya Pak Taryo itu kayak ngasih jokes ringan yang bisa bikin kita nggak bosan. Nah itu yang boleh kamu dari sekolah. Ada lagi nggak Kak selain guru atau apa yang dikangenin gitu dari sekolah, atau teman atau siapa, ada orang spesial? Kalau selain guru sih yang aku kangenin tuh temen-temen sih, kayak suasana kegiatan kita belajar bareng-bareng di kelas, sama kita ke kantin, olahraga bareng, itu aku kangenin banget sih. Oke, kalau Kak Devstasia? Kalau aku yang paling dikangenin itu suasana sekolah ya. Jadi ketika rumahku kan lumayan jauh nih, jadi harus bangun pagi terus pulang sore, itu sih yang paling saya kangenin, gregetnya sekolah itu loh. Oke. Aku mau tahu nih alasan kenapa kalian memilih untuk bersekolah di SMA Warga daripada sekolah-sekolah yang lain. Yang paling utama itu kalau misalnya siswa lulus dari SMP nih mau masuk SMA, otomatis nyari SMA-nya yang bagus kan. Nah, kalau menurut aku di Warga ini tuh untuk fasilitasnya, hidupnya bagus, fasilitas kelasnya semuanya pakai AC lah, bagus lah pokoknya. Itu yang pertama, fasilitas. Kemudian yang kedua itu yang paling aku sukain sekolah di Warga ini karena guru-gurunya masih muda. Jadi kayak cara menjelaskan materi yang kita itu bisa kita terima dengan gampang. Enjoy. Ya, bisa enjoy. Kak Devstasia, Ya, sekolah SMA Warga itu sekolah yang disiplin ya. Jadi kalau misal waktu ada pembelajaran kosong atau guru sedang ada seminar atau lain sebagainya, itu tidak dibiarkan murid-murid ada yang ke kantin atau kemana, itu tidak. Jadi tetap kondusif, tetap ada guru piket juga. Dan dulu aku sebelum masuk di SMA Warga juga ada tuh, aku tanya-tanya kan informasi sekolah Warga itu, SMA Warga itu seperti apa. Terus dia bilang SMA Warga itu disiplin, dan benar saya merasakan hal itu. Terus juga fasilitas-fasilitas seperti yang dibilang sama Pak Filen, apa yang saya butuhkan ada di sini. Dan juga yang paling penting, sekolah SMA Warga itu juga adalah sekolah berbasis nasional. Seperti itu. Dan seperti yang Kak Devstasia bilang itu tadi kan, SMA Warga itu berbasis nasional. Artinya kita di sini tidak memandang perbedaan agama maupun perbedaan apapun itu. Jadi kita di sini tujuannya sekolah, ya sekolah. Dan di SMA Warga ini kan berbasis nasional. Jadi misalnya ada orang yang beragama Muslim, ya waktu hari Jumat itu ya Jumatan. Terus beragama Kristen, berarti ibadah Katolik dan sebagainya. Itu sih. Oke. Nah, ini untuk adik-adik yang masih SMP, jangan ragu-ragu untuk daftar di SMA Warga ya, karena SMA Warga tuh selain udah unggul di bidang akademik, tapi juga bidang non akademiknya tuh akademiknya tuh juga menonjol gitu ya Kak ya. Menurut Kakak nih, pandangan Kakak tentang prestasi akademik itu penting nggak sih Kak? Kalau menurutku kan kita ini siswa SMA ya, otomatis kan nanti kita kuliah. Nah di kuliah nanti kan yang dibutuhkan akademik. Nah, jadi menurutku bidang pendidikan akademik itu sangat-sangat penting lah bagi kita untuk kita lanjut ke jenjang yang lebih tinggi nanti. Kalau menurutku gini, jadi kalau misal ngomongin tentang prestasi akademik, pastikan orang tua pengen kalau anaknya lulus sekolah. Bahkan orang tua melakukan berbagai banyak cara supaya kita bisa sekolah dan akhirnya lulus. Kalau kita jadi sarjana misalnya, orang tua pasti seneng kan? Nah, seperti itu kan. Oh, oke. Oh ya, ngomong-ngomong tentang prestasi akademik nih, Kak
Kak Destasya ini udah terbukti banget gitu loh. Jadi Kak Destasya ini masuk di kelas unggulan di SMA Warga, kelas digital. Dari namanya aja tuh udah kelihatan unggulan banget. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Destasya. Tapi kan setiap orang tuh kan beda-beda ya Kak. Ada yang prestasi akademiknya ini lebih menonjol, tapi juga ada yang prestasi non akademiknya ini justru lebih bagus gitu. Pandangan kakak tentang prestasi non akademik itu seperti apa sih? Kalau menurutku, misalnya kita di akademiknya nggak terlalu unggul, nah otomatis kan kita harus menyeimbangkan. Jadi di non akademik ini harus lebih kita tingkatkan. Misalnya Kak di SMA Warga ini tuh pada jago-jago kan yang main basketnya. Nah mereka itu jagonya di non akademik, tapi jangan melupakan akademik juga. Keduanya itu harus ada balance. Jadi harus seimbang lah kalau menurutku itu. Iya, jadi kan setiap orang pasti tuh punya yang namanya kemampuan, potensi, dan juga bakatnya masing-masing. Kalau ngomong-ngomong masalah prestasi non akademik nih ya, Kak Destasya dan Kak Vila ini tuh punya prestasi non akademik yang nggak perlu diragukan lagi. Jadi Kak Destasya ini punya suara yang lembut banget. Jadi suara itu bagus banget kalau didengar. Nah Kak Vilan ini idola cewek-cewek banget sih. Jadi Kak Vilan itu punya band dan dia tuh bisa main gitar loh, ya kan Kak? Yeah, kita ke Kak Destasya dulu nih. Aku mau tahu nih Kak, kok Kak Destasya tuh bisa punya suara yang bagus banget, lembut gitu. Gimana sih Kak caranya? Soalnya aku tuh membidik nada do re mi fa sol la si do aja tuh masih fals gitu loh. Sedangkan Kak Destasya tuh bisa merdu kayak itu. Gimana sih Kak caranya? Jadi ini ngomongin tentang tips-tips ya. Kalau tips yang pertama yang pastinya kita harus latihan rutin ya. Jadi harus menghargai yang namanya proses. Gak bisa tuh langsung instan. Terus yang kedua, kamu juga harus punya rasa rendah hati. Artinya kalau misal ada sesuatu yang salah dan orang itu ngerti banyak tentang vokal ataupun musik, ya kamu harus bisa menerimanya itu dengan baik. Terus akhirnya kamu bisa memperbaiki itu. Coba dengar ngulik-ngulik lagu, terus juga itu sangat membantu ya. Terus juga yang terakhir nih, yang paling penting adalah lingkungan. Sama seperti saya punya teman-teman di sekolah, terus juga teman komunitas, dan juga keluarga saya kan pada suka tuh yang namanya nyanyi-nyanyi, terus juga main musik. Jadi lingkungan itu juga mempengaruhi kamu. Sama seperti ketika kamu mau belajar yang namanya basket, ya kamu cari dong teman-teman yang bisa main basket juga. Kan nggak lucu tuh kalau misal kamu pengen tuh belajar gambar, carinya teman-teman yang jagonya sepak bola. Nah misalnya Oke. Kak Destasya punya nggak sih mimpi untuk menjadi penyanyi yang profesional? untuk saat ini belum ya, karena memang menyanyi adalah hobi saya. Kalau penyanyi favorit atau penyanyi yang Kak Destasya idolakan siapa? Untuk penyanyi Indonesia, Isyana Saraswati. Kalau penyanyi luar negeri, Billie Eilish. Oke, aku pengen denger nih suaranya Kak Destasya. Boleh nggak sih Kak kalau nyanyi satu lagu aja buat kita? Ya, boleh. Ini aku iringin ya teman-teman. Apa itu karena
Jadi intinya itu kalau misal mau berhasil kita harus mencoba terus ya Kak. Berarti Kak Anastasia ini memang punya bakat menyanyi sedari kecil ya. Jadi emang bener nih teman-teman, practice make perfect. Nah jadi latihan yang rutin itu akan menghasilkan sesuatu yang sempurna. Oke, kita ke Kak Vilen nih, idola para cewek-cewek. Ayo ngaku siapa yang mengidolakan Kak Vilen. Kalau aku sih iya. Kak Vilen ini tuh selain jago nyanyi juga jago main gitar ya Kak ya. Kan kakak ini kan selain aktif di sekolah, juga kakak ini aktif di luar sekolah. Betul. Nah, dengar-dengar tuh kakak tuh punya band ya Kak ya. Ceritain dikit dong Kak tentang bandnya. Ini dari awal terbentuknya ya. Jadi awalnya itu aku punya temenku ini punya kakak. Nah kakaknya dia waktu itu kan dia kakaknya itu sekolah di SMA 7. Pada saat itu kan mau ada kayak hari Kartini, ada pensinya. Nah untuk jadi kayak kakaknya tuh ngundang aku sama adiknya buat gabung sama dia. Jadi aku main gitar, adiknya main drum. Nah awalnya kan itu cuma iseng-iseng aja. Lama-lama ke bawah serius. Jadi ya udah daripada kita gak apa-ngapain juga, ya udah kita bentuk band ini. Nama bandnya Sideline. Ya gitulah ceritanya. Namanya Sideline. Ada nggak sih Kak filosofi di balik nama Sideline itu? Jadi filosofinya itu kayak kan kita ngeband itu sambil sekolah ya. Artinya side itu kan sampingan. Jadi kita ngeband tuh di samping kita belajar. Nah gitu. Jadi anak band itu pasti punya banyak fans ya, pasti diidolakan oleh banyak cewek-cewek gitu loh. Selain di luar sekolah, di dalam sekolah pun tuh banyak yang mengidolakan sosok Kak Vilen ini. Gimana sih Kak rasanya menjadi idola gitu? Karena aku belum pernah diidolakan seperti Kak Vilen ini. Sebenarnya sih saya itu gimana ya? Saya nggak mau banget ya kalau ada misalnya ada di kelas atau siapalah di sekolah itu kayak mengidolakan saya, karena saya sendiri nggak merasa sesempurna itu untuk diidolakan gitu loh. Jadi menurut saya sih ya udahlah kita sekolah, ya udah kita sama-sama belajar aja, temenan, nggak usah lah ada mengidolakan gitu. Jadi ya udah kita sekolah belajar kayak misalnya ya udah kalau mau mengidolakan itu ya udah idolain guru aja, kan guru yang ngasih kamu ilmu buat kamu kedepannya nanti kan. Jadi kalau mengidolakan temen atau kakak kelas semuanya aku enggak deh. Jadi ya gitulah tanggapanku kayak gitu menurutku. Oh oke. Tapi tuh menjadi idola tuh pasti punya kesan tersendiri ya Kak ya. Balik lagi nih ke band. Aku mau tahu nih Kak Vilen dan teman-teman ini tuh waktu manggung membawakan lagu-lagu dari band atau penyanyi yang lain, atau Kak Vilen dan teman-teman udah membuat lagu sendiri? Jadi selama beberapa manggung kemarin itu kita waktu manggung ya bener ada ngebawain lagu dari band-band lain. Tapi kita juga udah punya single sendiri. Nama singlenya itu Misteri. Jadi ya udah kayak misalnya mau manggung ada juga lagu, misalnya 3 lagu dari band lain, kemudian yang 1 lagu intinya itu dari band kita sendiri. Oke, kalau Kak Vilen tuh di bandnya jadi vokalis kah, atau main gitar, atau main drum, atau gimana Kak? Kalau aku di band gitaris. Oh gitaris, berarti Kak Vilen ini jago main gitar ya kan, tadi udah main. Aku penasaran nih Kak Vilen tuh belajar main gitar sejak kapan sih? Jadi aku belajar main gitar itu dari kelas 1 SMP. Nah aku belajar tuh sehari bisa 8 jaman lah, pokoknya aku di kamar terus, pokoknya makan di kamar, minum di kamar selama 8 jam aku fokusin buat belajar gitar ya, sampai sekarang inilah bisa kayak gini. Oke, teman-teman nih bisa ditiru nih Kak Vilen, anak muda yang nggak cuma rebahan di rumah aja, tapi justru berkarya, berkreativitas untuk menciptakan sesuatu yang mengagumkan dan pastinya juga menghasilkan ya Kak ya. Iya, betul. Oke nih, kan kalian itu Putra Putri Warga 2019. Apa sih yang memotivasi kalian untuk mendaftarkan diri di pemilihan Putra Putri Warga 2019? Sebenarnya nih ya, aku jujur nih, waktu diumumin kalau bakal ada event pemilihan Putra Putri Warga, aku sebenarnya nggak tertarik awalnya.
Jadi aku tuh didorong sama teman-teman aku, mereka bilang udahlah kamu aja lah yang gak ada lagi yang lain katanya. Akhirnya ya udah aku mengajukan diri, ya aku mengikuti tes segala macam. Yang pertama itu ada tes tertulis, wawancara segala macam. Akhirnya ya udah, terus aku terpilih kan. Nah setelah aku terpilih, otomatis kan aku udah ada namanya nih sebagai putra warga. Ya udah aku harus mengimbangi nama itu, kan aku udah di cover sama putra warga. Jadi segala tindakan aku apapun yang aku lakukan di sekolah harus sesuai dengan nama aku yang udah ada putra warganya gitu. Jadi ini ngomongin tentang memotivasi ya. Waktu itu saya diwakilkan untuk sama wali kelas saya. Jadi sejak dari situ saya mempersiapkan tuh, kan ada yang namanya tes tertulis juga dan juga ada tes wawancara. Sehingga saya mempersiapkan itu dengan baik. Oke, aku penasaran banget nih, kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh putra-putri warga selama 1 tahun? Yang pertama, kegiatan kita itu membuat konten ya di sini. Iya. Membuat konten yang isinya itu mengenai jadi kita nampilin bakat kita. Jadi aku nyanyi sambil main gitar, selesai aku nyanyi, habis itu mempromosikan sama warga itu. Dan juga kita sempat jadi MC di beberapa acara sekolah kita juga. Gitu. Nah tugasnya kita jadi MC di beberapa sekolah itu ya mensosialisasikan ya mengenai SMA warga itu seperti apa dan bagaimana kegiatan belajar mengajar di sekolah SMA warga gitu sih. Oke, jadi berarti untuk menjadi putra-putri warga tuh harus jadi 3B ya kayak brand, beauty, Yep. behavior. Yep. Karena jadi putra-putri warga tuh harus siap untuk menjadi role model untuk teman-teman yang lain. Betul. Oh iya, kan ini kan banyak banget nih anak kelas 10 yang pengen jadi putra-putri warga juga, tapi belum tahu caranya gimana. Kasih tahu dong Kak, caranya gimana? Yang pertama itu kamu bisa langsung mengajukan diri ke ketua kelas, nanti sama ketua kelas nanti disampaikan ke panitia pengurusnya. Kemudian habis itu kamu akan mengikuti tes tertulis, habis itu tes wawancara, dan yang terakhir tes minat bakat. Oke, kan ada tes minat bakat nih. Ya. Tahun lalu Kak Vila ngambilin apa sih? Kalau aku kan itu kan di kelas perwakilan 2 ya, putra dan putri. Jadi aku main gitar sambil nyanyi. Nah yang putri temanku ini dia puisi, jadi ya musikalisasi puisi lah. Kalau Destasya? Waktu itu aku sama partnerku, jadi dia yang main gitar, aku yang nyanyi. Itu. Oh, oke. Kan Putra Putri Warga 2019 masa jabatannya udah mau selesai. Baru sedih. Aku pengen tahu nih kesannya kalian selama menjadi Putra Putri Warga tuh gimana sih? Kalau kesan aku sih yang pertama aku seneng banget ya, aku bangga bisa menjadi putra gitu loh dari SMA warga ini. Aku bener-bener bangga sama bisa dibilang titel inilah ya di SMA warga ini. Dan kayak aku tuh jadi dipakai di SMA ini kayak jadi MC kemarin, kemudian bikin konten, itu aku seneng banget sih, aku bangga bisa mempromosikan SMA warga ini dengan segala kemampuan yang aku punya gitu loh. Ya, yang pasti yang berkesan ya. Ini adalah saya mendapatkan pengalaman yang baru. Terus juga saya merasa bahwa semakin pintar gimana caranya kita membangun percaya diri kita, dan juga yang jadi tantangan adalah kita harus bisa menjadi teladan buat teman-teman kita. Itu sih yang paling berkenan buat saya. Wah, keren banget ya bintang tamu kita saat ini. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, untuk closing nih, aku pengen tahu pesan kalian untuk generasi muda dan sobat-sobat muda yang di rumah untuk menjadi generasi yang berprestasi, kreatif, dan menginspirasi. Kalau buat aku ya yang penting kalian harus belajar terus, apapun yang kalian punya, misalnya bakat kalian itu harus selalu diasah. Kemudian kalau di sekolah, misalnya sekarang kan lagi stay at home PJJ, ya diikuti dengan teladan, rajin mengerjakan tugas. Dan untuk kedepannya kalian harus mempersiapkan dari sekarang gitu kalau menurut aku. Jadi sobat muda jangan lupa patuhi protokol yang berlaku ya. Oke, ini bintang tamu yang luar biasa banget ya. Semoga dengan ini kita bisa sama-sama belajar dari Kak Destasya dan Kak Vila untuk menjadi generasi muda yang berprestasi, kreatif, dan juga menginspirasi. Sekali lagi dong Kak,
kasih tepuk tangan yang meriah untuk bintang tamu kita. Terima kasih Kak Anastasia, Kak Filen untuk waktunya udah mau ngobrol-ngobrol di Smart Girl Podcast. Oke, sampai di sini dulu podcast kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Sandarkan bahumu dan ceritakan tentang apapun aku mendengarkan. Jangan pernah merasa sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku kau tetap yang terbaik. Kadang kau tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Tak hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Kau berkata dunia sedang terang. Ya bukan berarti kau mesti berubah. Jadi seseorang yang tak kau ingin, yang menetap asing dari jauh. Bagiku kau tetap yang terbaik. Kadang kau tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Tak hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Segala sesuatu